Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, mendirikan bisnis tidak selalu berjalan mulus, namun penuh dengan lika-liku karena konsumen yang terus berubah. Untuk itu, pebisnis harus jeli melihat peluang. Dalam talk show Fashion Brand Strategy During Pandemic pada ajang KMI Expo 2021, owner Awesome Fafi Fatur Rohman mengakui dirinya memilih berbisnis fashion karena melihat sandang atau pakaian sebagai kebutuhan pokok. Dirinya mengawali sejak tahun 2013 sebagai reseller batik karena pada waktu itu melihat peluang batik sedang booming. Hal yang sama disampaikan oleh owner Mayang Collection, Irena Iskandiansyah, yang mengawali dengan menjual berbagai produk, namun akhirnya fokus di fashion karena melihat peluang fashion untuk wanita yang terus tumbuh hingga memiliki 25 outlet. Untuk motivasi berbisnis fashion, jadi awalnya itu Mbak, tahun 2013 itu saya memang udah memulai dengan reseller. Jadi awalnya saya nggak membuka bisnis langsung Awisam. Jadi awalnya saya reseller. Kalau nggak salah pada waktu itu tahun 2013 saya reseller batik. Baik. Karena memang waktu itu hype-nya batik lagi naik. Karena kan kalau nggak salah setiap hari Jumat itu waktu itu diwajibkan untuk memakai batik. Jadi itu mungkin salah satu motivasi untuk saya terjun di dunia fashion. Untuk motivasi yang kedua adalah fashion itu menurut saya adalah kebutuhan pokok. Jadi kan kebutuhan pokok yang saya pahami kan ada 3. Ada papan, rumah dan lain-lain. Kemudian yang kedua pangan. Dan yang ketiga adalah sandang. Jadi saya berharap atau mempunyai motivasi bahwa fashion ini sebuah bisnis yang tidak akan redup, seperti itu. Baik, menarik sekali latar belakang berdirinya bisnis Awesome. Untuk Mbak Ira sendiri bagaimana, bisa diceritakan bagaimana perjalanan berdirinya Mayang Collection? Oke. Susah pakai facial, oke. Oke, jadi sudah ya? Oke, jadi awal mula berdirinya Mayang itu sebenarnya faktor keadaan ya Mbak yang memaksa, kemudian kemampuan dalam melihat peluang pada saat itu, in order to survive. Jadi bagaimana pada saat itu dengan keadaan yang ada kita bisa survive. Nah, pada awal mulanya Mayang Collection itu kita nggak menjual produk fashion. Jadi kita menjual apa aja yang sedang dibutuhkan market pada saat itu. Kita tuh pernah jualan bed cover, karpet, taplak meja, pokoknya apa aja deh yang pada saat itu market inginkan dan butuhkan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kami mulai memahami nih market kami maunya seperti apa. Akhirnya terkerucut. Kemudian kami mulai menjual produk-produk fashion. Itu pun bertahap. Jadi kita nggak langsung jualan produk fashion wanita seperti saat ini. Jadi kita tuh mulainya cuma dari bajunya dulu, kemudian kita lengkapi dengan jilbab, aksesoris, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah Mayang Collection sudah ada 25 outlet yang tersebar di Jawa Timur. Pandemi COVID yang merontokkan perekonomian di Indonesia termasuk Jawa Timur tidak menyebabkan pelemahan ekonomi yang berlanjut. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Timur, Dr. Jumadi, perekonomian di Jawa Timur lebih cepat bangkit melebihi angka nasional. Jumadi dalam talk show KMI Expo 2021 menjelaskan, kuartal ketiga tahun ini ekonomi Jawa Timur sudah tumbuh 2,6% lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional. Menurutnya, Ibu Gubernur Jawa Timur melihat pada masa pandemi terdapat banyak potensi yang dapat diungkit untuk menjadi motor penggerak ekonomi saat pandemi, dan hal itu juga menjadi kunci kebangkitan ekonomi Jawa Timur. Semuanya pasti sudah membaca, Mbak Direktur tadi sudah membaca juga bahwa seperti apa dampak pandemi kita.
Di akhir 19 kita sebenarnya sudah mau meleverage tinggi growth kita. Jadi karena dampak kemarin di triwulan 1 kita sudah masih cukup bertahan lah. Oke, Pak. Tapi ketika di akhir 2020 kita kontraksi, pasti hampir semua provinsi. Oke. Tapi kontraksi Jawa Timur paling rendah. Di Alhamdulillah. antara provinsi di Jawa yang seklaster, artinya yang penduduknya hampir sama dengan kita, seperti Jawa Barat, Oke. Jawa Tengah, dan bahkan DKI yang supportnya tertinggi. Kita waktu di triwulan pertama dulu kita masih cukup tinggi sampai akhir 2020. Nah, triwulan 1, 23, 21 kemarin sempat ada PPKM darurat waktu masuk ke bulan Juli Agustus. Oke. Tapi ternyata di triwulan 3 kemarin kita dengan upaya Ibu Gubernur tidak henti-hentinya untuk istilahnya gas dan rem. Itu kita bisa quarter to quarter kita bisa tumbuh 2,26, lebih cepat dibanding nasional yang 1,55 dan provinsi lain di Jawa. Ini yang artinya bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita tidak tinggal diam seperti tadi MS Glow, ada sesuatu, tidak hanya melihat masalah tapi next kita seperti apa. Itu yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Sehingga kita di triwulan 3 kemarin kita bisa bangkit di kuarternya 2,26. Itu yang terjadi di kita. Oke, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Pemirsa, keluarga alumni Fakultas Peternakan atau KFAPET dirangkul oleh Fakultas Peternakan UB untuk ikut meningkatkan mutu lulusan. KFAPET yang berisi alumni dengan background pengusaha dan profesional ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi mahasiswa yang akan masuk dalam dunia selepas lulus. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Suyadi menyebut peran KFAPET sebagai media komunikasi dan promosi bagi lulusan melalui kegiatan sharing, gathering, dan jejaring. Untuk itu, dirinya akan terus berkoordinasi dengan anggota KFAPET agar secara intens ikut meningkatkan mutu lulusan FAPET UB. Kita meningkatkan mutu, maka kemudian kita ini ingin mengembangkan produk-produk bersama dengan para alumni. Jadi di peternakan itu kita punya namanya suatu keluarga alumni FAPET yang isinya adalah para senior yang sudah menggeluti bidang usaha, bidang bisnis. Ya, KFAPET ini baru berumur 1 tahun, tetapi anggotanya adalah para pengusaha yang bergerak di bidang peternakan, usaha peternakan, pendukung peternakan, sampai produk peternakan. Nah ini semakin lama insya Allah semakin besar karena banyak sekali nanti akan tergabung dan harapan kita nanti dengan adanya pesta kandang ya itu nanti akan merangkul mereka semuanya sehingga adik-adik kelas nanti ini bisa tahu kakak kelasnya yang berhasil seperti apa, inovasinya seperti apa, dan kemudian mereka bisa menjalin hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi dengan demikian harapan kita mahasiswa itu juga sudah mengetahui kakak kelasnya, kakak alumninya yang sudah berusaha di mana saja. Oleh karena itu di dalam peternakan di FAPET ini selalu rutin diadakan namanya adalah alumni mengabdi. Alumni mengabdi itu para alumni yang sudah berkecimpung di dalam dunia usaha, kemudian mereka kita undang untuk mengadakan atau memberikan suatu pengalamannya, semacam seminar sambil promosi, mendekatkan kepada adik-adik, mendekatkan fakultas, macam-macam lah fungsinya. Nah dari situlah kemudian timbul ya ide-ide.
Pemirsa, tantangan dalam mengembangkan sebuah brand adalah menciptakan brand trust bagi konsumen. Sedangkan untuk produk jasa pengelolaan SDM dan ketangguhan bersaing dengan kompetitor menjadi kunci kesuksesan usaha. Hal ini disampaikan oleh manajer marketing MS Glow dan founder Rijo Barbershop saat mengisi talk show bertema Dare to be an Entrepreneur from Zero to Hero dalam kegiatan KMI Expo 2021. Kalau misalkan dari MS Glow, sebenarnya sebelum MS Glow hadir pun perawatan wajah itu udah banyak ya di pasaran. Cuman bagaimana akhirnya kita itu menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat, MS Glow ini memiliki value added tersendiri nih dibanding dengan produk yang sudah ada. Secara formulasi, secara kualitas produknya juga. Dan juga MS Glow sendiri kan juga ada klinik dengan dokter-dokter yang memang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Jadi tantangan terbesar dari sebuah brand adalah bagaimana menciptakan brand trust untuk customer itu percaya untuk memilih dan menggunakan produk kita sih. Itu dulu. Karena ketika orang itu sudah percaya, akhirnya dia tuh mau untuk memakai dan membeli produk kita seperti itu. Ya, kalau tantangan terbesarnya adalah kebetulan di barbershop itu kan jasa ya. Jasa ini kita tidak menjual banyak barang, tapi kita menjual jasa pelayanan. Nah, tantangan terbesarnya adalah biasanya di saat kita sebutnya tukang potong rambut kita itu barberman, ya kan. Di saat barberman kita sudah punya pengalaman yang cukup dan pintar gitu ya, nah, mereka biasanya keluar bikin barber sendiri. Biasanya gitu, tapi ya it's okay, itu kan memang rezekinya orang berbeda-beda. Lalu tantangan berikutnya adalah biasanya kalau bisnis itu sudah bagus, biasanya kompetitor mulai banyak, betul ya. Barbershop waktu saya buka di Kota Malang 2015 itu cuma ada 3 barbershop, Mas. Februari, saya buka tanggal 15 Februari 2015. Bulan September 2015 itu kita langsung diserang dari Surabaya, ada 7 barbershop buka dari Surabaya buka di Jakarta, di Malang. Terus tahun berikutnya barbershop di Kota Malang tuh menjadi sekitar ada 60, Mas. 60 barbershop. Tapi alhamdulillah sampai saat ini titik daripada omset kita tidak pernah turun, bahkan selalu naik. Gitu. Rangkaian gelaran kewirausahaan mahasiswa Indonesia Expo tahun 2021 di Universitas Brawijaya hingga hari ini, Jumat 19 November 2021 masih berlanjut. Salah satunya adalah Sarasehan PWMI yang digelar di Auditorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Lurah Forum PWMI Ervi Gracia Ardani yang juga seorang pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia dari Universitas Agung Podomoro mengatakan Sarasehan ini adalah tempat kopi darat bagi para pendamping untuk menyampaikan program-program apa saja yang dimilikinya untuk saling mendukung dan saling membantu agar kewirausahaan mahasiswa Indonesia bisa semakin maju. Generasi muda dapat dikembangkan dan didampingi agar menjadi wirausahawan yang handal. Ervi berharap dengan terselenggaranya Sarasehan ini, pendamping bisa makin saling mengenal apa saja yang dibutuhkan oleh PWMI untuk bisa memperluas jaringan PWMI agar terus memperkuat wirausahawan muda di Indonesia. Harapan saya sangat simpel ya, karena dosen itu kan PWMI ini kan terdiri atas dosen-dosen gitu ya di perguruan tinggi masing-masing yang mungkin ada yang memiliki pengalaman berwirausaha, ada yang tidak memiliki pengalaman berwirausaha. Nah, dengan adanya forum PWMI ini, dengan adanya diskusi seperti tadi, kami jadi semakin mengenal teman-teman kami itu sebetulnya membutuhkan apa begitu ya. Karena untuk saling mendukung kita perlu tahu mereka butuhnya apa. Dan di forum ini juga kami ingin memperluas jaringan PWMI, karena yang mendaftar sampai hari ini baru 136 atau 138, saya lupa tadi. Sedangkan jumlah PWMI itu dari tahun lalu sama tahun ini totalnya itu hampir sekitar 300 orang. Jadi kalau kami bisa bersinergi, kami bisa berdiskusi lebih jauh, mungkin ini akan memperkuat niat kami membangun Indonesia melalui wirausaha muda. Terima kasih.
Pemirsa, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan menggelar Asian Virtual Student Opinion Competition tahun 2021 hari Sabtu esok 20 November 2021. Pada konferensi pers hari ini, Dekan Via UB Andi Feftawijaya mengatakan kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan di Via UB dan rencananya akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Afisok 2021 memberi tantangan mahasiswa dalam dan luar negeri untuk membuat 2 macam karya, yaitu artikel, opini, dan poster. Peserta yang hadir ini dari 6 negara yang mengirimkan artikel maupun posternya. Karena ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah public opinion, menuliskan artikel opini di media. Kemudian yang kedua adalah poster. Ya. Nah ini alhamdulillah peserta yang mengirimkan itu sekitar 412 karya dari 6 negara. Jadi ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Jadi kita sangat bersyukur ini baru pertama kali kita adakan, tapi apresiasi daripada mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi se-ASEAN cukup baik. Dan memang ini bisa kita konsentrasinya mahasiswa S1. Jadi bukan mahasiswa S2, bukan mahasiswa S3. Jadi kita pada teman-teman yang memang baru duduk di bangku sekolah S1 ini, sehingga diharapkan memperkenalkan hal ini lebih mencintai dunia media gitu ya. Pangan olahan yang dipasarkan ke masyarakat wajib mengantongi izin edar pangan sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya. Apa saja jenis izin edar pangan olahan dan kriterianya? Berikut penjelasan Jane Vida, apoteker muda, seksi kefarmasian bidang SDM, kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Jadi untuk izin edar pangan olahan itu ada SPPIRT, izinnya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan ada yang izin edar pangannya harus ke BPOM dengan penomoran nomor MD atau ML. Nah, kemudian ada juga yang tidak wajib didaftarkan. Nah, apa itu? Kalau yang SPPIRT yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu adalah jenis pangan yang mengacu pada lampiran peraturan Badan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PRT. Kemudian produksinya secara manual hingga semi otomatis dan usahanya harus di tempat tinggal. Nah, di luar kategori tersebut bisa didaftarkan ke BPOM RI dengan penomoran MD atau ML. Jenis pangannya apa? Jenis pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran. Kemudian pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi dalam artian pangan yang sudah mengalami pengolahan dengan pemberian misalnya vitamin A, kemudian ada bahan tambahan pangannya diberikan vitamin E, itu ya, ada fortifikasinya. Kemudian pangan yang wajib SNI. Apa itu pangan yang wajib SNI? Misalnya air mineral. Nah, air mineral ini harus ada sertifikat nasional Indonesia-nya, ada SNI-nya baik dari cara pengolahan sampai dengan sudah siap edar. Kemudian pangan olahan program pemerintah, kemudian pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan. Ya, nanti untuk yang tidak wajib didaftarkan bagaimana? Yang tidak wajib didaftarkan yang masa simpan kurang dari 7 hari. Kemudian harus diimpor dalam jumlah kecil, digunakan sebagai bahan baku, kemudian pangan olahan dalam jumlah besar yang tidak dijual secara langsung kepada konsumen. Kemudian diolah atau dikemas di hadapan pembeli. Jadi kalau kita membeli makanan yang langsung dibungkus di depan kita, itu tidak wajib didaftarkan. Atau tadi ya, masa simpan kurang dari 7 hari. Kemudian pangan siap saji. Nah, yang terakhir adalah pangan yang masih mengalami pengolahan minimal atau pasca panen. Misalnya hanya dicuci, dikupas, dikeringkan, digiling, dipotong. Nah, itu tidak harus didaftarkan. Ya. Kalau yang pangan pengolahan minimal yang pasca panen itu otoritasnya ada di Kementan ya. Keamanan pangannya di Kementerian Pertanian.
Pemirsa, untuk memperingati Hari Pahlawan dan Hari Wayang Sedunia, SDN Bunul Rejo 4 melakukan berbagai pentas seni termasuk pagelaran wayang. Uniknya, dalam pagelaran ini dipentaskan oleh dalang cilik Ki Emir, siswa kelas 2 dengan lakon Budalan. Emir merupakan binaan Sanggar GSA, pimpinan Rahman Adi Kuncoro yang merupakan alumni UB. Bagaimana kisahnya? Simak perbincangan dengan dalang cilik Ki Emir berikut ini. Mungkin saya bisa. Oke. Ya, oke. Tangannya jangan digigit-gigit. Ya, oke ya. Oke, Emir, mungkin Emir bisa memperkenalkan diri dulu. Jadi namanya, terus siswa kelas berapa, bisa Emir sampaikan ya. Silakan Emir. Halo semua, nama saya Emir. Siswa teman-temanku di kelas namanya. Ulang lagi. Halo semua, nama saya Emir. Nama saya Emir dan teman dan aku kelas 2B dan temanku semuanya itu Bilkis. Ya terus. Oke, Emir. Emir tadi mendalang apa? Mendalang apa dan bagaimana perasaannya mendalang di sekolah? Senang dan bahagia. Tadi membawakan cerita apa, Emir? Budalan. Lalu dan cakungan. Latihannya berapa lama, Emir? Emir latihan berapa lama? 2 hari. 2 hari. Lalu? Dan diiringi sama teman-temanku. Oke. Untuk dalang sendiri, Emir memang suka mendalang atau memang punya cita-cita dalang atau ini hobi saja? Senang. Senang mendalang ya? Iya. Sulit enggak tadi mementaskan Budalan? Enggak sulit. Oke. Mudah. Emir, tadi kan saya tidak nonton ya. Mungkin Emir bisa memperagakan sedikit yang tadi dipentaskan coba. Peragakan sedikit. Ya, peragakan sedikit coba, silakan. Kuku sayang dupok melun. Ini gatia sang apuke. Kawangku sakung jajan. Oh, angin pipi. Sang sikane koputo. Kan anjok saking liat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.